broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Oke, selamat malam buat sahabat VTubers semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Di sini gue cuma sekedar mau review tentang aplikasi VTube yang sekarang lagi booming, dan kebetulan juga gue juga bergabung di aplikasi ini. Jadi di sini gue mau jelasin cara cepat buat dapetin buat ngaktifin paket bintang 1. Yang pertama, ini real tanpa fast track, cuma sekedar tanpa kita beli FP. Ini murni dari hasil rekrut member tercepat gua selama 30 hari ini. Di sini misi paket bintang 1 yang gratis gua udah tinggal 4 hari. Jadi total gue 30 hari kemarin gue udah bisa ngaktifin satu mission bintang 1. Sekitar berapa ya? 26 hari. Berarti total sekitar 20-an hari. Nggak nyampe 20 hari udah bisa ngaktifin paket bintang 1-nya. Misi pertama, dan sekarang dalam 36 hari gue udah bisa aktifin 2 paket bintang 1 nih. Kalian penasaran caranya seperti apa? Gue bakal kupas di video kali ini. Oke, tapi sebelum gue lanjut ke tentang cara buat aktifin atau cara cepatnya buat aktifin paket bintang 1 pertama kalian dan kedua dalam waktu 30 hari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue biar gue lebih semangat lagi bikin konten-konten yang menarik dan cara-cara tentang VTube lah, tentang VTube atau tentang aplikasi-aplikasi yang lainnya. Gue tetap bakalan update terus berita-berita dan mengedukasi teman-teman semua dengan cara bermain aman, bermain pintar tanpa kita mengeluarkan resiko yang lebih besar gitu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini gue cuma mau saranin buat teman-teman semua member yang belum bergabung atau yang udah bergabung di VTube. Jadi di sini gue cuma mau ngasih tahu bahwa setiap bisnis online atau bisnis yang kita tidak tahu lokasi perusahaannya, legalitasnya segala macam, biarpun mereka ada di Play Store atau tidak, gue saranin untuk kita lebih cermat, lebih waspada, lebih pintar lagi. Karena setiap kerjaan tuh memiliki tingkat resiko masing-masing. Contohnya seperti ya aplikasi yang sebelumnya yang udah scam, yang sempat viral segala macem gitu. Gue juga pernah ngepost tuh videonya di sini pada sibuk segala macem. Di sini gue cuma mau jelasin, setiap kita memutusin untuk bergabung di sebuah aplikasi, kita pasti mengharapkan hasil. Tapi gue jelasin juga di sini, kita juga jangan cuma memikirin hasil, tapi kita harus siap menerima resiko yang bakal terjadi ke depannya. Karena setiap pekerjaan itu memiliki tingkat resiko masing-masing. Seperti contohnya ya seperti kita bermain aplikasi seperti ini, kita cukup mudah untuk mendapatkan penghasilan atau uang sampingan segala macam hanya dengan menggunakan handphone. Berarti kita sangat mudah untuk mendapatkan uang, biarpun dalam waktu yang ada yang singkat, ada yang dalam waktu lama untuk mendapatkan hasil. Cuma ibaratnya kita cuma bekerja tanpa mengeluarkan banyak tenaga gitu loh. Kita cuma ya kotak-katik HP segala macam, kita udah bisa dapat hasil kan. Tapi di balik hasil yang sangat mudah kita dapat tanpa kita bekerja keras,
di balik itu semua dia juga memiliki resiko yang lumayan tinggi. Jadi saran saya, kalian pinter-pinter lah dengan aplikasi-aplikasi segala macam. Contohnya YouTube ini, bukan saya tidak menyarankan menggunakan aplikasi ini atau menyarankan, ya tergantung kalian pribadi. Kalau saya pribadi, saya bergabung karena saya sudah memikirkan tingkat risiko dari setiap aplikasi yang saya gunakan. Daripada gue cuma main HP, ya kotak-katik HP, lihat Instagram orang segala macam, atau main game segala macam, gue buang-buang waktu tanpa ada penghasilan, tanpa ada apa-apa, ya tanpa ada yang positif lah gitu. Lebih baik gue, ya nggak apa-apa kita kotak-katik handphone, main aplikasi ini, hitung-hitung aja ngumpul, siapa tahu kalau memang rezeki kita dapat uang. Kalau memang kedepannya mereka tutup, ya nggak apa-apa, kita nggak rugi juga. Daripada ruginya ya cuma mungkin kita udah buang-buang waktu kan, ngeklik misalnya iklan atau segala macam, tapi kita nggak pernah berpikir kita buka-buka Instagram orang, kita dapat hasil nggak ada juga kan, buang-buang waktu juga kan. Atau main game segala macam, kita buang-buang waktu juga, nggak ada, itu malahan nggak ada hasil sama sekali. Ya mumpung kalau memang bisa dijual, kalau kayak game akunnya bisa dijual. Kalau enggak, ya cuma main-main aja, buang-buang waktu kan. Sama aja seperti ini. Jadi teman-teman yang menghujat segala macam aplikasi yang seperti MLM atau segala macam, kalau di YouTube ini agak berbeda. Sorry, ada iklan sedikit. Di YouTube gue rasa ini agak berbeda. Di sini perusahaan nggak membayar kita. Kalau saya lihat sih, di sini kita sistemnya ya kita jual beli antara member per member atau member dan yang mau ngiklan di YouTube. Jadi otomatis dari aplikasi-aplikasi sebelumnya, kalau kesimpulannya saya tangkap sih, jadi aplikasi ini mungkin bertahan lumayan lama sih kalau dengan sistem yang seperti ini. Karena sistemnya gini, ya mungkin kita arisan, tapi bukan arisan berantai. Kita cuma arisan aja sih, antara pengiklan member per member atau pengiklan ke member ke member. Jadi yang lama bergabung, yang udah duluan, ya mungkin mereka dapat, atau bisa juga dapat hasilnya juga mereka dapat. Ya mereka kan ada batas waktu aktifnya misi nih. Jadi misi kalau mereka dapat, cuma dapat doang, nggak ngaktifin lagi kan sama aja, penghasilnya berhenti di situ. Mereka bakal ngaktifin lagi kalau mereka jual, berarti mereka harus ngaktifin. Jadi ya perlu FP lagi, view point lagi, berarti kan mereka beli lagi. Jadi begitu perputarannya, seperti itu sih kalau saya tangkap. Pengiklan juga seperti itu, ada jangka waktunya habisnya kan, kadaluarsanya mereka bakal beli lagi view point kalian atau view point member YouTube lah. Jadi kesimpulannya seperti itu sih. Kalau dari gue kesimpulannya seperti itu. Maaf, gue nggak bisa jelasin lebih rinci lagi karena gue juga baru bergabung dalam 1 bulan ini. Gue di sini mau cuma edukasi buat sistem bermain tanpa risiko, tanpa modal. Yang penting kalian rajin aja udah. Asal kalian bukan rajin sih, ya mau aja ngerjain misinya tiap hari, rekrut member atau gimana. Kalau gue sih ya gue jalanin aja, dapat hasil ya lumayan, nggak dapat ya udah nggak apa-apa kan begitu. Di sini gue dalam gue jujur dalam minggu pertama gue udah hajar cari member. 2 hari gue bergabung, gue udah hajar, bukan 2 hari sih, dalam mungkin 4 hari 5 hari gue hajar. 1 hari itu gue sampai dapat 3 sampai 4 member, teman-teman segala macam yang mau aja sih, yang tertarik dengan sistem pola manajemennya, pola penghasilannya. Yang tertarik gue rangkul, yang nggak tertarik ya nggak apa-apa. Gue juga nggak pernah gembar-gembor di sosial media segala macem cari member segala macem.
gue cuma sekedar ya orang-orang sekitar dulu, karena di situ potensi orang-orang sekitar kita lebih mudah untuk kita edukasi, kita kasih penjelasan, karena setiap bisnis itu ya punya resiko, dan ini juga bakalan punya resiko kalau memang ya kalau kita berpikirnya nggak dalam satu dalam satu sisi, nggak semua sisi sih begitu. Jadi di sini gue jelasin sistemnya. Gue bisa dapat member atau dapat member cepat, terus dapat viewpoint cepat dalam bulan pertama. Mungkin dalam bulan kedua gue udah bisa naik peringkat bronze, karena rata-rata member gue sudah mau membeli, sudah bakalan membeli, bukan mau sih, bakalan beli misi bintang 1 semua. Jadi total nih referral expose gue udah mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan udah bisa 20. Di sini sebelum kecatat baru 1 nih. Peringkat gue udah bakalan naik tuh dalam 20 hari atau 15 hari ke depan lah, paling lama 15 sampai 20 hari ke depan gue bakalan update juga sih kalau memang udah naik bronze. Jadi begitu penjelasannya. Sistemnya cuma satu, jangan buang-buang waktu. Kalau memang mau cepat dapetin hasil dari sebuah aplikasi, kalian jangan buang-buang waktu. Kalau kalian mau coba nih, tapi kalian coba ragu-ragu, kalian bakal buang-buang waktu. Jadi sistem gue gitu, gue mutusin bergabung hari ini, besok gue udah hajar cari member. Karena gue pikir gini, kita meminimalisir resiko dengan fast track. Kita nggak keluar modal, kita cuma mainin aplikasi aja tanpa resiko kan. Resikonya memang ada resiko sih, bukan tanpa resiko. Resikonya ya udah kalau scam habis. Tapi sistemnya ya penting kita meminimalisir resiko kita. Jadi kita nggak keluar modal, kita nggak fast track segala macam ini itu gitu loh. Memang sih fast track cepat, cuma resikonya lumayan gede juga kalau kita nggak yakin. Kalau kita yakin, kalau kita udah ikhlas ya misalkan segala macam, ya silahkan gitu. Kalau sistem saya sih, saya ajarkan edukasi ke member-member saya. Ya kalau memang ada uang lebih, silahkan fast track. Kalau jika ya uang pas-pasan dengan aplikasi kita berharap banyak buat dapet hasil, ya jangan main pakai resiko, tapi main pintar aja. Kita sistemnya main tanpa modal, kita buktiin bahwa ini aplikasi memang benar-benar tanpa modal gue bisa berhasil, begitu loh. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi kuncinya jangan buang-buang waktu. Yang udah mutusin bergabung ke VTube ataupun yang sudah mulai tertarik ke VTube, jangan buang-buang waktu, langsung hajar member. Gak usah lu pantau dulu dalam 1 bulan, gue mau lihat dulu nih 1 bulan gimana perkembangannya. Gak usah lu berpikir buang-buang waktu seperti itu, karena semakin lambat kita gerak, semakin besar juga risiko, ataupun semakin kecil juga kesempatan kita buat lebih cepat dapetin hasil. Lu bayangin nggak kalau lu nggak cepet cari member ataupun FP tanpa kita fast track nih, per hari lu dapat 0,3, lumayan lama kan buat ngaktifin bintang 1 34 hari loh. 34 sampai hampir 1 bulan lebih lu baru bisa ngaktifin paket bintang 1 pertama. Paket bintang 1 kedua berapa lama lagi, berapa waktu yang kita kebuang. Sedangkan orang-orang yang lain yang pemikirannya lumayan ini cepat, nggak mau buang-buang waktu, ya mereka bakalan, biarpun kita duluan start, mereka tetap bakalan lebih cepat bisa ngelangkauin kita begitu. Jadi ujung-ujungnya pikiran negatif semakin keluar. Buang-buang waktu nih, gue main aplikasi nggak taunya nggak dapet hasil segala macam. Ini ujung-ujungnya sistemnya cuma tukar viewpoint, habis itu ngumpulin tukar lagi, ya karena lu malas. Penjelasan gue di sini
menurut gue sih gitu, karena lu males. Karena kalau dalam sebuah yang lu kerjain harus lu seriusin. Kalau lu gak serius, lu gak bakalan cepet bisa dapat hasil. Kalau lu serius, pasti lu dapat hasil cepat. Tapi kita nggak bisa berharap banyak sih dengan sistem kerja online, ya penghasilan sampingan dari aplikasi segala macam begitu. Karena di sini gue liatnya sih ini aplikasi bakalan bertahan lama, karena sistemnya perputarannya jelas antara member ke member, member ke pengiklan, bukan member dibayar oleh perusahaan. Kalau menurut saya sih, mungkin penjelasan senior yang udah lama bergabung di VTube mungkin lebih rinci lagi. Mungkin bisa jadi dia bilang, kita dibayar perusahaan loh, nggak ini nih. Ya bisa juga, karena gue belum dapat, ibaratnya gue belum dapat penjelasan atau terpikirkan seperti itu. Tapi yang gue tangkap dari sistem aplikasi ini seperti itu. Yang gue tangkap sih ya, member ke iklan, member ke member, transaksinya seperti itu perputarannya, dan melalui action point. Kalau ya action counter, sorry agak kepleset dikit ngomong ya. Jadi seperti itu. Oke teman, cukup segitu ya penjelasan gue dari sistem VTube dan edukasi gue yang sedikit ini. Gue juga pemula di VTube, jadi aku cuma mau kasih tahu bahwa tanpa modal, kita cuma download, kita juga harus dapat dulu nih leader kita siapa. Kita harus tahu dari sistem kerjanya, perusahaannya seperti apa, sistem kerjanya, terus estimasi pendapatan segala macam kita harus tahu juga. Maka diperlukan juga upline atasan kita, ibaratnya yang kita pakai referralnya, buat mengedukasi kita biar kita agak paham tentang sebuah aplikasi. Jangan memutuskan bergabung aja sembarang referral, tapi kalian nggak tahu sistemnya kayak gimana, ujung-ujungnya ya aplikasi ini penipu segala macam ya, kita nggak tahu kan. Langsung menghujat tapi belum ada bukti. Ya mungkin banyak sih aplikasi sebelumnya entar seperti aplikasi ini seperti ini ya, whatever lah kan. Tapi ya pentingnya kita harus memang punya upline yang jelas. Kita tahu nih, kita nih anaknya siapa, jadi kita tahu. Terus dia bisa kasih edukasi kita nih sistem kerjanya seperti apa segala macam. Ya kita bisa menangkap sisi positifnya, juga bisa menangkap sisi negatifnya seperti apa, resiko dan keuntungannya kita bisa nilai sendiri. Kita pintar menilai sistem kerjanya seperti apa, ya pintar-pintar lah kan seperti itu. Saya sih semua member saya sarankan no fast track, kita bermain aman, punya risiko, jalanin aja, lu nggak bakal kerasa. Jadi bilang investasi ya investasi jangka panjang sih kalau kita memang lama. Ya kalau bertahan lama kita bakal lumayan investasi jangka panjang lah, nggak bisa dijadiin penghasilan utama kalau hal-hal seperti ini. Jadi ya buat ngisi kekosongan aja sih kalau menurutku sih. Oke, sekian dulu. Yang mau tahu lebih jelas lagi sistemnya atau mau gimana bang, gue belum jelas nih dengan video abang yang di-upload di VTube segala macam, di VTube di YouTube lebih cepatnya kayak gimana. Ntar langsung aja di bawah gue udah di description video udah gue lampirin. Yang mau minat bergabung di tim gue segala macam, gue bakal bimbing juga, dan gue bakal kasih tahu ya kita bermain cepat, bermain aman tanpa resiko. Jadi sekian dulu video dari gue. Buat member VTube semangat, buat gue diamondnya. Buat teman-teman yang baru bergabung semangat buat cepet aktifin bintang 1 dan dapat peringkat bronze-nya. Jadi smart people lah dalam berpikir, dalam menggunakan aplikasi segala macam. Mungkin sekian dari video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video
gue berikutnya tentang pembahasan VTube atau yang lainnya. Dan jangan lupa terus pantauin channel YouTube gue biar gue lebih semangat lagi bikin video-video berikutnya. Oke. Salam Ko Diamond. Kalian luar biasa.